Cek, cek. Oke, teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas nggak? Sebelum saya mulai nih. Kedengaran, Kak. Oke, kedengaran ya. Oke. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah, seperti yang udah disampaikan sebelumnya bahwa dalam tryout yang kalian telah laksanakan itu bakalan ada pembahasan via Zoom. Nah, ini pembahasan di hari pertama gitu. Karena kan nanti ada pembahasan untuk materi-materi yang selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya kan ini ada bakalan pembahasan TIU dan juga pembahasan TKP gitu. Oke, saya izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya share screen teman-teman? Sudah, Kelihatan, Kak. Kak. Oke, udah ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau kenalan diri dulu nih, gitu. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Oke, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Danu Tirta Haryadi, biasa dipanggil Danu, gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, pada sisi kali ini, gitu, saya akan membawakan pembahasan tryout tentang TWK, gitu. Nah, jadi kan SKD itu yang udah teman-teman kerjain, gitu kan. Itu ada 3 bagian ya, ada tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan juga yang ketiga tentang tes intelijensia umum gitu. Nah, malam ini tentang tes wawasan kebangsaan gitu. Nah, sebelumnya saya sendiri merupakan pengajar dari BIMJAR ya gitu. Nah, BIMJAR ini buat yang belum tahu ya, itu merupakan part of dari simulasi CAT. Bisa teman-teman cek sendiri IG-nya di mana, IG-nya apa, isinya apa bisa cek sendiri ya. Oke, nah untuk saya sendiri eh, seperti ini kan rata-rata anak SMA gitu ya. Saya lihat mostly itu ada tadi 11 IPA, saya lihat namanya gitu kan. Berarti kemungkinan besar nih mayoritas tuh anak SMA gitu. Nah, saya juga anak SMA nih gitu. Tapi 7 tahun yang lalu gitu. Nah, saat ini saya bertugas ya sebagai ASN di Kementerian Keuangan gitu. Nah, mungkin teman-teman kan di sini tujuannya ya salah satunya kan untuk mengikuti sekolah kedinasan gitu kayak STAN gitu atau TESTIS dan lain-lain gitu. Nah, saya sendiri asalnya gitu ya, asalnya dari atau alumni dari PKN STAN gitu. PKN STAN tahun 2017 gitu. Kuliah 3 tahun 2020-2021 saya penempatan sampai saat ini gitu di ASN Kementerian Keuangan. Oke, mungkin itu aja sih perkenalan singkat dari saya gitu. Mungkin teman-teman bisa manggil nih kayak ini kemungkinan besar nih di bawah saya semua umurnya ya. Gitu bisa manggil kakak gitu, abang gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut ada nggak yang mau ditanya ini? Gitu. Teman-teman mau nanya apa nih boleh tulis di kolom chat gitu. Sebelum kita mulai nih, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, belum ada mungkin ya. Gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan tips trik belajar SKD dong Kak. Oke. Nah, sebelum tips dan trik, mending kita bahas soal dulu ya, gitu. Nanti di akhir saya kasih tahu nih trik-trik yang saya lakukan dulu ya, gitu. Ya mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Meskipun itu trik lama gitu yang saya gunakan tahun 2017 gitu. Karena kan saya nyoba SPMB STAN ya namanya ya, gitu. Seleksi persiapan masuk bersama STAN itu tahun 2017. Udah 5 tahun yang lalu. Gitu. Nanti ya di akhir ya, ini parnean ya, ntar kita ngobrol-ngobrol gitu. Oke, saya mulai untuk soal yang pertama ya, gitu. Oke, nah untuk soal yang pertama, ini tentang bagian dari nasionalisme. Jadi tes wawasan kebangsaan itu teman-teman terdiri lagi dari berbagai macam materi gitu. Nah, salah satunya itu nasionalisme, seperti soal nomor 1 di tryout kalian ini, gitu. Nah, soalnya terdapat salah satu bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme humaniter. Gitu. Nasionalisme tersebut bersifat toleran. Sifat toleran tersebut berpandangan bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya. Perjuangan kesejahteraan bangsa tersebut adalah berdasarkan titik-titik. Gitu. Nah, biar refresh lagi nih, gitu, refreshing pengalaman soal kalian, kerjaan soal kemarin ya. Gitu. Nah, untuk jawabannya saya minta nih, gitu. Yang masih teman-teman ingat nih, bisa tulis jawabannya di kolom chat ini. Untuk soal yang ini, jawabannya apa nih? Gitu. Nggak masalah nih, gitu.
Kan kita mau tahu nih, itu jawaban kalian benar atau enggak. Oke, boleh nih dari Andi ini udah jawab B nih. Gitu. Oke, mungkin saya kasih waktu ya sekitar 10 detik lah ya untuk menjawab ya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa bantu juga nih. Gitu, tulis jawaban kalian gitu kan. Kalau beda nggak masalah. Gitu. Di sini kita belajar. Gitu. Oke, pada B, 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 B. Oke, ada yang lain nggak nih? Jawaban selain B mungkin nih. Gitu. Jangan ngikut-ngikut ya, gitu. Karena pada jawab B, B aja lah Kak, gitu. Padahal jawabnya dulu E, gitu kan. Jawabannya C, gitu. Oke, jawabannya B semua ya. Oke, jadi eh, nasionalisme humaniter itu cara memperjuangkan kesejahteraan bangsa mereka itu dengan cara apa, gitu. Oke, jawabannya yang bola, benar ya teman-teman. Cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut, gitu. Nah, jadi nasionalisme humaniter itu adalah nasionalisme yang bersifat toleran dan berpandangan bahwa setiap bangsa memiliki hak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut. Gitu. Jadi mereka punya prinsip bahwa dalam memperjuangkan hak mereka gitu. Itu ya cara mereka gitu, bukan ngikutin cara kan bisa tuh ada tuh kayak suatu negara gitu kan. Misal contoh nih mau merdeka, ngikut cara negara lain gitu. Cara negara ABCD gitu. Nah, kalau nasionalisme humaniter menerapkan bahwa ya udah ini cara kami gitu. Nah, sekedar info aja nah buat teman-teman nih, nasionalisme itu juga terbagi dalam beberapa macam gitu. Ada 5 jenis ya nasionalisme, salah satunya humaniter. Terus ada juga nasionalisme yang namanya ya nasionalisme Jacobin gitu. Lalu ada nasionalisme tradisional, lalu ada nasionalisme liberal, dan yang terakhir ada nasionalisme integral gitu. Nah, ini sekedar info aja nih pengetahuan buat teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaan kita di sesi terakhir aja ini ya, di soal terakhir, baru kita masuk ke sesi pertanyaan gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Terdapat sifat rasionalisme dari nasionalisme Indonesia, arti rasional ya, gitu yang masuk akal. Sifat ini menghendaki adanya sikap realistis. Selain itu, dijunjung juga sikap keterbukaan. Dalam hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus, oke. Nah, teman-teman boleh tulis juga nih jawabannya apa nih di kolom chat ya. Gitu. Jawaban yang kalian isi gitu. Nggak harus sama yang kayak kalian isi gitu. Mungkin kalian, oh Kak, kayaknya dulu harusnya saya jawab A kemarin tuh ya, tapi saya ternyata jawab B waktu itu. Nggak masalah ya. Gitu. Tergantung apa menurut kalian jawabannya, nggak harus ngikutin jawaban tryout kalian. Gitu. Oke, ini udah ada satu nih jawab nih. Dari Falza. Jawabnya bola gitu ya. Nah, yang lain nih, mana nih jawabannya? Oke, bola juga. Yang lain, apa nih jawaban kalian? Oke, ini kompak banget ya. Ini bukan satu kelas kalian nih kan? Takutnya satu kelas nih. Itu kan jawabannya kompak semua nih bola ini jawabannya ya. Oke, ada lagi nggak nih selain Falsa, Mutia, Andini sama Milenia nih? Ada lagi nggak jawaban selain opsi B nih? Oke, sepertinya nggak ada lagi nih ya. Oke, jadi nasionalisme atau sifat rasionalisme dari nasionalisme gitu. Dan dibahas ini sikap yang keterbukaan. Maksudnya itu gimana tuh Indonesia harus sikap keterbukaan itu seperti apa? Oke, benar ya. Jawabannya yang bola. Menyaring hal-hal baik dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri. Itu. Nah, Indonesia itu menerapkan politik bebas aktif ya. Nasionalisme itu Pancasila yang bebas aktif. Di mana Indonesia tuh hendaknya bersikap realistis dalam nasionalismenya. Gitu. Maksudnya realistis gimana tuh teman-teman? Gini. Realistisnya kita tahu ya, ya yang masuk akal lah, rasional gitu, masuk di akal sehat kita gitu. Caranya gimana? Ya kita harus terbuka gitu. Kita selektif gitu. Memilih hal-hal baik dari luar untuk memperbaiki bangsa gitu. Jadi kan nggak selamanya yang di luar itu buruk gitu. Pasti ada baiknya juga gitu. Dan sudah sepatutnya kita mencontoh yang baik gitu.
Mungkin di luar negeri best practice-nya seperti ini gitu kan bisa kita terapkan di Indonesia gitu. Itu kan lebih bagus. Gitu. Itulah maksudnya kenapa nasionalisme Indonesia itu bersifat keterbukaan juga gitu. Oke, nomor 3. Semangat nasionalisme sudah ada sejak masa pergerakan kemerdekaan. Hal ini terbukti pada semangat kaum terpelajar. Mereka berusaha membangun pendidikan dengan skala nasional pada masa itu. Usaha mereka didasarkan pada, oke, boleh tulis nih jawabannya apa nih menurut kalian gitu. Mungkin yang jawaban kalian auto tryout atau saat ini kalian ngerasa, oh ini jawabannya kayaknya yang ini bener nih gitu. Oke, yang lain? Oke, A, A, A. Ini yang lain mana nih? Ada sekitar 15 peserta nih, 15 partisipan, tapi yang jawab kayaknya cuma 4-5 orang doang nih. Nggak apa teman-teman, di sini kita belajar gitu. Saya belajar dari kalian, kalian belajar dari saya juga gitu. Nggak harus bener kok. Gitu. Kalau salah juga nggak masalah gitu. Oke, Oke. Nah, jadi usaha yang didasarkan untuk pergerakan kemerdekaan dulu gitu. Atau saya sebut apa? Pergerakan nasional ya. Gitu. Itu didasarkan pada apa? Oke, benar ya. Jawabannya yang ayam, corak pendidikan nasional yang berlatar belakang barat dan terbatas. Gitu. Nah, jadi teman-teman, pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan, gitu, atau kita bilang pergerakan nasional, itu bersumber pada kolonial Belanda, di mana sangat terbatas. Gitu. Kenapa terbatas? Ya karena secara logika aja. Gitu. Secara logika aja bahwa ya pasti Belanda sebagai penjajah nggak mau dong kita pinter gitu, nggak mau dong kita bisa berpikiran maju karena kalau kita bisa kayak gitu mereka akan terancam gitu, mereka akan dijajah balik di Indonesia gitu, malah mereka diserang balik sama Indonesia, itu yang dikhawatirkan, makanya mereka membatasinya gitu, membatasi pendidikan di Indonesia gitu, dan ilmunya berlatar belakang Barat gitu, jadi referensi buku-bukunya itu rata-rata dari Barat gitu, padahal kan banyak juga nih buku-buku yang dari Timur Tengah gitu, dari Amerika atau Asia juga ada gitu. Nah, ini diawali dari mana, teman-teman? Itu dari Dr. Wahidin Sudiro Husodo gitu. Nah, dia ini berkeliling Jawa nih, teman-teman, untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan gitu. Lalu pada tahun 1907 nih, Wahidin ini bertemu dengan Sutomo. Nggak asing ya namanya ya, gitu. Hampir di seluruh Indonesia saya lihat ada jalan Sutomo gitu. Nah, dia ini mahasiswa Stovia, teman-teman. Tahu Stovia? Stovia itu nama FKUI dulu, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi Sutomo ini nih dokter gitu. Nah, mereka sepakat nih membentuk organisasi namanya Budi Utomo gitu pada 20 Mei 1908 gitu. Jadi organisasi pertama lah kita bilang ya gitu. Yang bercorak pendidikan itu adalah Budi Utomo 20 Mei 1908. Makanya di kalender 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional gitu atau Hari Pergerakan Nasional. Jadi cikal bakal pergerakan secara nasional itu diawali dari Budi Utomo ini, organisasi Budi Utomo ini gitu 20 Mei 1908. Oke, nomor 4. Kepedulian terhadap orang lain dapat terwakilkan dengan sikap iba. Selain itu, terdapat pula keinginan untuk mau berbagi dan berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Sikap yang sesuai dengan asas wawasan Nusantara ini seharusnya terus dilakukan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan ciri dan karakter budaya bangsa. Yaitu, oke teman-teman, apa nih jawaban yang menurut kalian ini paling tepat gitu? Oke, boleh tulis di kolom chat ya. Gitu. Kita sharing sini, mana atau jawaban kalian beda dari saya gitu kan? Dan ternyata kalian yang benar gitu, saya yang salah gitu. Oke, C, C, C. Mana lagi nih yang lain nih jawabannya nih? Oke, cuma bertiga aja nih yang jawab nih. Yang lain mana nih? Tadi banyak nih, ada 4 orang nih tadi sebelumnya.
Oke, ini semuanya jawab C ya. Oke, kita lihat deh jawabannya apa. Benar ya? Jawabannya yang C, solidaritas. Gitu. Nah, jadi kenapa jawaban solidaritas? Karena dari soal udah kelihatan nih. Gitu. Mau berbagi dan berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Gitu. Sikap yang sesuai dengan asas wawasan Nusantara. Nah, jadi fokusnya di asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara sendiri itu ada 6 gitu, dan di dalamnya ada juga solidaritas nih, poin pertama. Gitu. Jadi asas wawasan Nusantara itu ada 6: solidaritas, kejujuran, kesamaan tujuan, keadilan, kerjasama, dan kesetiaan. Gitu. Nah, setelah saya cari tahu tuh di internet, di literasi yang lain, solidaritas ini pengertiannya ya seperti di soal itu. Gitu. Yang bukan hanya mau berbagi, tapi berkorban demi kepentingan lebih besar, seperti sama teman atau orang sekitar. Gitu. Makanya jawabannya yang C, solidaritas. Oke, nomor 5. Pendidikan Indonesia saat ini telah mengalami peradaban, apalagi apabila kita bandingkan dengan masa penjajahan dulu. Indonesia mulai mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan semenjak terdapatnya Pergerakan Nasional Indonesia. Pelopor sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dilakukan oleh siapa? Oke, bisa tulis jawabannya di kolom chat nih. Oke, ini falsa nih. Dodol, dodol gitu. Ayo, yang lain jangan mau kalah nih. Saya lihat dari tadi falsa terus nih, jawab pertama nih. Oke, dodol, dodol ya. Oke, yang lain gimana nih? Jawabannya apa? Oke, oke, kita kunci di opsi dodol ya. Nah, pelopor sejarah pergerakan nasional ini sudah dilakukan oleh kelompok apa nih? Gitu ya. Oke, benar. Kaum terpelajar ya, seperti yang saya bilang di soal sebelumnya. Gitu. Nah, kenapa ini terjadi gitu? Karena saat itu orang-orang terpelajar Indonesia gitu, seperti Dr. Wahidin Sudirosodo, Sutomo, Muhammad Hatta, Soekarno, gitu. Terus Agus Salim, mereka percaya bahwa pendidikan dulu nih, kita perbaiki SDM dulu, gitu. Nah, kenapa akhirnya Belanda gitu mau memberikan pendidikan yang layak untuk orang Indonesia itu diawali dari tahun 1902. Belanda menerapkan namanya politik etis atau politis etis atau politik balas budi gitu. Nah, politik balas budi gitu. Jadi mereka ngerasa wah gitu. Wah, kita nih kayaknya kurang ajar banget gitu ya. Kita jahat banget ini gitu kan. Nggak pantas lah nih gitu kan. Gitu kan. Bahaya juga nih kita di neraka, disiksa banget nih nanti gitu kan ya. Nah, jadi mereka terpikir nih untuk membalas budi atas kejahatan atau penjajahan yang mereka telah lakukan ke Indonesia gitu. Nah, politik etis yang mereka lakukan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama irigasi. Mereka membangun nih saluran irigasi untuk pengairan sawah, rumah-rumah gitu. Supaya apa terciptanya sanitasi yang bagus gitu. Yang kedua edukasi. Nah, ini fokus kita nih, edukasi. Mereka membuka nih jalur pendidikan gitu, bukan hanya di Indonesia tapi ke Belanda gitu. Contohnya apa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu kan lulusan dari universitas di Belanda. Lalu yang ketiga, imigrasi atau pergerakan atau perpindahan penduduk gitu. Ini yang mereka lakukan sebagai apa? Balas budi atas ya saya bilang apa? Ya penjajahan yang mereka lakukan gitu. Nah, sejarah ini atau sejarah pergerakan nasional itu dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesional demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan hadirnya semangat nasionalisme gitu. Nah, di sini ada banyak nih ya, ada kaum ulama, Tumenggung. Nah, Tumenggung ini apa teman-teman? Ini gelar bangsawan Jawa, gitu. Gelar bangsawan Jawa, gitu. Kalau ada para kiai, gitu, tahu ya pasti ya, masyarakat pribumi, pedagang, gitu. Jadi yang mengawali pelopornya itu adalah kaum terpelajar. Oke, nomor 6. Institusi sedang gencar mengusahakan agar SDM yang memiliki integritas tinggi. Beragam cara dilakukan demi menggapai tujuan tersebut. Terdapat beberapa komponen yang dapat membantu sumber daya manusia suatu institusi memiliki integritas tinggi. Yang tidak termasuk dalam komponen tersebut adalah, oke, jawabannya apa nih teman-teman? Capek juga ya baca soalnya ya. Minum dulu lah kita ya.
Oke, ini jawabannya bola, bola. Oke, yang lain nih, ada nggak jawaban selain bola nih? Oke, oke, ada yang jawab A. Oke, ada yang jawab B. Nah, ada lagi nih nggak? Ada yang jawab C, D, atau E, ada nggak nih? Coba tulis di kolom chat ya. Oke, sepertinya udah nggak ada lagi nih ya. Oke, kita kunci jawabannya di A atau B ya. Gitu. Nah, jadi cara untuk meningkatkan integritas suatu institusi supaya memiliki integritas tinggi. Caranya gimana? Oke, bener ya jawabannya yang bola, seminar, gitu. Yang bukan termasuk, sorry, yang bukan termasuk dalam komponen tersebut, yaitu seminar ya. Gitu. Nah, seminar ini diselenggarakan untuk membimbing pegawai meningkatkan kualitas kinerja, bukan integritas. Gitu. Nah, mutasi, rekrutmen, promosi, prestasi kinerja itu diberikan atau diterapkan untuk meningkatkan integritas pegawai atau SDM di institusi tersebut. Contoh nih mutasi gitu kan. Gitu. Kalau kita berperilaku baik, tidak ada masalah gitu, pasti atasan kita akan mengajukan atau eh, ya kita bilang memproposalkan kita gitu ya. Gitu ke kita bilang kantor pusat lah mungkin ya. Gitu supaya dipindahkan ke sesuai keinginannya gitu. Karena ini orang bagus. Rekrutmen ini pasti ngaruh banget gitu. Rekrutmen yang nggak jujur, nggak transparan, banyak suap sana sini, pasti akan menghasilkan SDM yang bobrok juga gitu. Dan ini udah disebutkan dalam triangle corruption gitu. Jadi segitiga korupsi kalau kalian pernah baca ya atau pernah lihat, salah satu yang dibahas itu apa terkait rekrutmen yang tidak jujur. Itu ada backingan lah, jalur belakang, jalur tikus, gitu, jalur kucing, gitu, jalur anjing semua ada, gitu. Nah, kita lihat sendiri aja, gitu. Itu udah menjadi rahasia umum lah ya. Hal seperti itu terjadi, gitu. Pasti akan menghasilkan SDM-SDM yang saya bisa bilang bobrok juga, karena itu udah merupakan penelitian. Nah, lalu promosi, gitu, memberikan sebuah reward gitu buat orang yang memiliki kinerja bagus, integritas tinggi untuk promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Pasti dia bakalan semangat. Lalu prestasi kinerja gitu. Ini reward juga gitu. Kalau saya bilang ini reward juga gitu atas kinerja dia yang bagus gitu. Dari sikap mungkin, dari taat pada aturan gitu. Nah, kalau seminar gitu lebih fokus untuk meningkatkan kinerja, seminar, diklat gitu ya. Oke, nomor 7. Saat ini nilai kejujuran dianggap telah pudar, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Banyak siswa yang mencontek dalam ujian harian maupun ujian semester. Langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya hal ini menjadi suatu budaya adalah, oke, jawaban kalian apa nih? Oke, cacing. Cacing. Oke, mayoritas jawabannya C semua nih ya. Oke, kita kunci jawabannya di opsi C. Gitu. Nah, cara untuk mencegah terjadinya atau pudarnya nilai kejujuran gitu. Oke, benar jawabannya yang cacing ya. Mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan efek jangka panjang ketidakjujuran itu gitu. Nah, kenapa jawabannya yang C? Pertama, karena opsi A dan B bukan tindakan yang salah, tetapi keduanya merupakan penanganan gitu. Atau saya bilang apa? Ini cara yang represif gitu. Gitu. Nah, sedangkan pencegahan itu atau preventif itu lebih penting karena pasti efeknya jangka panjang. Itu tindakan saya bisa bilang ya segala tindakan yang sifatnya represif itu jangka pendek. Contoh nih siswa yang mencontek gitu kan, gara-gara mencontek gitu kan dia dijemur gitu atau nilainya dibuat rendah gitu. Percayalah orang-orang seperti ini tuh mungkin dalam 1 tahun dia jujur gitu, mungkin tahun selanjutnya enggak gitu. Tapi kalau kita mengajarkan nilai-nilai gitu itu akan tertanam dalam dirinya gitu, tertanam dalam diri siswa tersebut atau orang tersebut
gitu, dan itu akan jangka panjang gitu, sampai puluhan, sampai bahkan dia pensiun atau di masa tua dia tetap akan jujur karena jangka panjang efeknya gitu teman-teman. Oke, nomor 8. Itu belakangan ini banyak terungkap kasus korupsi, bahkan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa dalam pemerintahan. Mereka menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang mereka miliki. Hal yang perlu diperbaiki untuk mencegah merebaknya kasus korupsi adalah, oke, boleh ditulis jawaban kalian di kolom chat. Oke, kira-kira jawaban kalian apa nih? Hal yang perlu diperbaiki untuk mencegah merebaknya kasus korupsi. A, B, C, atau D, atau E nih? Oke, Erika jawabannya E nih. Yang lain apa nih? Oke, E juga ya. Oke, yang lain apa nih jawabannya? Oke, kita kunci jawabannya di opsi E ya. Oke, kita lihat ya jawabannya apa. Oke, benar teman-teman. Menanamkan opsi E ya, menanamkan nilai-nilai integritas dalam kegiatan sosialisasi khusus bagi pegawai pemerintahan gitu. Nah, pembahasannya, tindak korupsi tidak mencerminkan adanya nilai-nilai integritas pada seseorang. Oleh karenanya, perlu ditanamkan nilai-nilai integritas, terutama dengan penyelenggaraan kajian atau sosialisasi khusus dalam pemerintahan kepada pegawai-pegawai yang ada gitu, untuk mencegah merebaknya. Nah, ini kembali lagi ya gitu. Di sini lebih fokus apa? Ini efek jangka panjang gitu. Jangka panjang. Oke, soal selanjutnya. Nomor 9. Nilai-nilai kejujuran sejatinya telah dimiliki oleh semua orang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, nilai tersebut dapat semakin memudar. Integritas akan teruji setelah ada masalah kompleks pada seseorang tersebut. Berikut contoh masalah pelanggaran integritas. Kecuali, oke, bisa tulis di kolom chat nih jawabannya. Oke, Mutiara nih jawabannya bola. Andini juga bola nih. Terus Falsa juga bola. Erika bola. Milenia. Ayo yang lain mana nih? Gitu. Saya lihat nih orang-orang ini aja nih jawab nih. Oke, buat yang udah jawab bagus ya. Gitu. Nah yang lain nih, ayo ikut nih. Biar rame nih jawabannya. Oke, B juga ya. Oke, ada yang jawab E. Oke, apa lagi? B. Oke, kita kunci jawabannya di B sama E gitu. Nah, berikut contoh masalah pelanggaran integritas kecuali itu. Oke. Nah, berarti kan ini yang benar gitu ya. Gitu, jawaban yang benar gitu, atau memiliki konotasi yang positif gitu. Jawaban yang bola, merasa tersaingi sehingga meningkatkan prestasi dengan drastis gitu. Nah, kalau yang opsi A nih, merasa terancam sehingga menjatuhkan pegawai lain, negatif. Yang C, membuat cerita dengan karangan sendiri. Oke, ini fitnah nih. Oke, menyebarkan isu, ini hoax. Salah ya. Terus mengubah kebenaran demi kelancaran pekerjaan. Oke, ini berbohong ya, atau berdusta. Gitu. Nah, kalau persaingan gitu dengan meningkatkan prestasi dengan drastis itu positif gitu, asalkan tidak menjatuhkan orang lain atau menjatuhkan lawannya gitu. Kita nggak masalah gitu, kita ambisius, kita ingin mengejar karir prestasi gitu, itu nggak masalah asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai aturan. Oke, nomor 10. Integritas adalah sikap teguh dalam memegang prinsip. Kepaduan antara prinsip dan tindakan merupakan bentuk nyata integritas seseorang. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan nyata.
Berikut contoh sederhana perilaku integritas kecuali. Oke, perhatikan ya teman-teman ya, ada kata kecuali. Berarti yang bukan. Itu. Oke, jawabannya apa nih? Nomor 10. Oke, E. Yang lain mana? E juga nih ya. Oke, bagus nih, udah mulai rame nih jawabannya. Oke, yang lain mana teman-teman nih? Jawaban kalian apa nih untuk soal nomor 10? Oke, E juga, E. Oke, E ya. Oke, kita kunci jawabannya di E ya. Oke, benar ya. Usaha seseorang dalam menegakkan kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, konteksnya di sini apa? Perilaku integritas. Gitu. Nah, opsi A, B, C, dan D adalah contoh perilaku sederhana yang menggambarkan integritas. Nah, opsi E ialah nilai nasionalisme gitu dalam menegakkan kesatuan dan persatuan bangsa, atau bisa kita bilang juga nilai bela negara ya, sama aja. Nggak sama aja sih, mirip lah gitu. Oke, nomor 11. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Semua orang dapat menjalani kewajiban bela negara dengan kegiatan atau perilaku yang sederhana. Tidak harus mengikuti perang antar negara. Semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bela negara ini. Berikut ini bukan contoh bela negara yang tepat. Oke, berarti yang bukan ya teman-teman, jangan salah ya. Bukan contoh bela negara yang tepat. Jawabannya apa nih? Oke, dodol nih, Mutia. Terus yang lain mana nih? Oke, dodol. Oke, udah mulai ramai nih. Mana yang lain nih? Ada 22 orang nih yang ikut nih, sekitar 22 orang. Oke, jawabannya dodol, dodol. Oke. 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 Oke, kita kunci jawabannya di D ya, dodol. Itu. Berikut yang bukan contoh bela negara yang tepat. Oke, benar ya, teman-teman. Membela teman yang dikeroyok dalam tawuran dengan berkelahi melawan musuh. Ini bukan yang menyelesaikan masalah, nambah masalah baru. Gitu. Nah, yang A, tidak menonton tayangan televisi yang mengindikasikan sara pornografi dan radikalisme. Oke, ini benar, positif ya. Menjaga lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Oke, ini positif. Tidak memberikan obat terlarang. Oke, ini positif. Melapor pada guru terhadap penggunaan senjata tajam yang tidak perlu. Oke, positif gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan konteks soalnya apa gitu. Kalau di sini kan berarti yang bukan contoh bela negara, kita cari yang negatif gitu. Tapi kalau ditanya berikut ini yang merupakan contoh bela negara yang tepat, cari yang positif gitu. Nah, pasti teman-teman udah tahu nih, itu udah SMA juga pasti bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah gitu. Mana yang positif, mana yang negatif, pasti udah tahu ya. Oke, nomor 12. Terdapat para pedagang yang menyediakan kebutuhan pangan, para medis yang siap sedia menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR yang selalu siaga menanggulangi bencana alam. Ketiganya merupakan contoh bela negara melalui, oke, apa nih jawabannya? Oke, bagus nih, udah gercep nih ya. Mana yang lain nih jawabannya nih? Oke, oke, Tini. Kak, aku kemarin kehabisan waktu. Oke, nanti saya juga sharing nih, gimana cara manajemen waktu yang bagus nih. Karena penting ya, SKD ini sebenarnya bukan hanya kalian menguasai materi, gitu. Bukan hanya sekedar menguasai materi, gitu. Paham membaca soal, mengambil kesimpulan, bukan hanya sekedar itu ya. Itu banyak hal yang harus kalian pikirkan juga, gitu. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kita sharing-sharing ya, gitu. Pengalaman saya dulu gimana, yang mungkin bisa membantu kalian sedikit banyak gitu ya. Oke, untuk nomor 12 ini kita kunci di opsi E ya.
Oke, benar ya teman-teman, pengabdian profesi gitu. Nah, jadi bela negara itu bukan hanya sekedar oke saya mau ikut jadi eh, tentara perdamaian PBB gitu, misalnya di Afghanistan atau di Lebanon dan lain-lain gitu. Bukan hanya sekedar itu, oke saya mau jadi tentara, polisi. Enggak ya, gitu. Karena di undang-undang pun sendiri itu diatur tuh bahwa bentuk bela negara itu apa aja. Nah, ternyata yang paling utama itu mempelajari dulu nih, apa sih hak dan kewajiban negara, apa sih hak dan kewajiban warga negara. Itu yang pertama, gitu. Melakukan latihan dasar kemiliteran tingkat dasar. Contohnya apa? Mungkin wajib militer, gitu. Atau kontingen apa sih? Kompi cadangan ya, atau komcat, gitu. Nah, lalu yang ketiga, melakukan pengabdian sebagai prajurit baik wajib maupun sukarela. Nah, jadi tentara itu baru prioritas ketiga, gitu. Masih di bawah dari mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan, melakukan latihan dasar kemiliteran tingkat dasar gitu. Nah, baru yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Gitu. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, asal bermanfaat bagi orang dan positif ya. Contoh dokter, gitu, karyawan, apalagi ya, eh, petugas keamanan, tim SAR, gitu, perawat, itu juga bela negara, gitu. Asalkan positif ya, gitu. Kalau dia maling itu nggak jelas bukan bela negara, itu menghancurkan negara, gitu. Terus begal, gitu, itu nggak benar, gitu ya. Nah, pengabdian sesuai dengan profesi yang benar, gitu. Oke, nomor 13. Berkali-kali Indonesia telah menghadapi berbagai masalah yang menyerang kesatuan, seperti misalnya usaha membebaskan diri suatu daerah dari NKRI. Selain itu, beberapa kali terjadi masalah yang menyinggung SARA dan mencerminkan tindak anti-toleran. Ada pula pemberontakan untuk mengganti sistem dan ideologi pemerintah Indonesia yang telah sah. Pemberontakan tersebut merupakan contoh. Oke, boleh dijawab di kolom chat. Oke, mantap ya. C, 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 C. Oke, yang lain mana nih? Oke, wah, udah mulai rame nih jawab nih. Oke, C, 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 C. Oke, kita kunci di opsi C ya. Pemberontakan merupakan contoh apa ini? Oke, ancaman bagi keutuhan NKRI. Itu makanya disebut dengan ancaman keutuhan negara. Nah, di sini saya mau sharing nih. Itu dalam membangun integrasi nasional atau kita bilang persatuan nasional, itu bangsa Indonesia dihadapkan dengan ATHG. Apa aja itu ATHG? Yang pertama, ancaman. Merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional atau terencana, kriminal, itu melanggar hukum, dan juga ada bumbu-bumbu politiknya. Gitu. Nah, makanya pemberontakan itu kan bisa dibilang ya, kebanyakan pemberontakan adalah ingin mengubah atau merombak sebuah kebijakan. Gitu. Makanya dia merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI. Yang kedua, tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan atau uh, mengeluarkan kemampuan gitu. Makanya kayak ini gue tantang lu ya, gitu kan. Lomba lari kita nih, itu kan menggugah kemampuan kalian atau mengetes kemampuan kalian, gitu. Lalu yang ketiga, hambatan. Gitu, hambatan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau secara tidak sadar atau secara tidak terstruktur, secara tidak sistematis, gitu. Lalu yang terakhir, gangguan merupakan usaha dari luar. Nah, kalau yang tadi hambatan itu dari dalam. Kalau gangguan itu dari luar. Yang tujuannya apa? Melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi sebenarnya sama, bedanya apa? Hambatan dari dalam, gangguan dari luar. Gitu. Oke, nomor 14. Oke, biar kita sharingnya nanti lebih banyak, mungkin langsung aja ya. Nih,
Nomor 14, menurut kalian nih, jawaban yang kalian tulis di tryout kemarin itu apa? Bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, nah soal itu apa diaturnya? Perundangan tersebut tertera pada pasal 27 dan 30. Gitu. Nah, pertanyaannya mengapa bela negara terasa begitu penting? Oke, jawabannya E semua nih ya. Ada yang lain jawaban selain E? Oke, kita kunci jawabannya yang E ya. Merupakan ancaman keutuhan bangsa. Oke, benar ya. Kenapa bela negara itu penting? Itu karena akan ada selalu ancaman atas keutuhan bangsa. Gitu, dari masa lalu, masa ini, atau saat ini, sampai masa depan nanti. Itu akan selalu ada. Gitu. Nah, tujuannya diperlukan bela negara itu untuk apa? Mencegah pecahnya keutuhan bangsa. Itu karena musuh utama negara itu adalah ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi bukan hanya orang luar nih, eksternal dari luar Indonesia aja nih. Tapi orang dari dalam sendiri negeri sendiri pun juga menjadi ancaman. Contohnya apa? Gitu. Aduh, apa sih gerakan teroris ya di Sulawesi itu ya, gitu yang sampai bunuh satu desa gitu ya. Itu bom Bali. Yang ngelakuin siapa? Orang Indonesia. Itu kan ancaman ya, gitu. Terhadap keutuhan bangsa Indonesia sendiri, gitu. Contohnya kayak geng motor, terus apalagi ya, kayak preman-preman, gitu. Itu kan sebenarnya apa tuh mengancam keutuhan bangsa, gitu. Oke, nomor 15. Oke, teman-teman. Saya kasih waktu 20 detik nih biar melatih kecepatan menjawab soal kalian nih. Bisa tulis di kolom chat ya, jawaban yang kalian tulis di soal tryout ataupun jawaban kalian saat ini. Gitu. Oke, jawabannya bola, bola. Yang lain apa nih? Bola, bola. Oke. Good, 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 good. Oke, kita kunci jawabannya yang bola ya. Itu. Nah, berikut contoh implementasi yang tidak tepat itu terhadap wujud dari bela negara. Oke, jawabannya bola yang menilai bahwa derajat bangsa Indonesia lebih unggul dibandingkan negara lain. Gitu. Nah, ini disebut apa teman-teman? Tindakan kovinisme. Menganggap bahwa negara dia itu lebih hebat dibandingkan negara lain. Contohnya apa ini, Kak? Contoh Jerman, Italia, itu Jepang. Pada masa Perang Dunia Kedua ya, mereka tuh menganggap bahwa ras mereka itu lebih unggul dibandingkan ras lain. Contoh nih, Jerman dengan Aryanya, itu Jepang dengan Asianya, gitu ya. Kalau yang lebih contoh yang menurut saya ya, gitu, yang sangat menonjol tuh ya Jerman ya, gitu. Mereka sangat menjunjung tinggi ras Arya, gitu. Yang bahkan mereka menganggap bahwa itu dalam tingkatan manusia gitu. Jadi mereka membuat kelas gitu, kelas manusia Arya itu paling tinggi tuh rasnya, gitu. Dan menganggap bahwa ras lain itu pantas mereka jajah karena mereka di bawah ras Arya. Gitu. Nah, chauvinisme ini termasuk paham yang mengancam persatuan bangsa. Gitu. Bisa menimbulkan benih permusuhan. Gimana nggak menimbulkan? Misalnya kita nih, kita chauvinisme nih satu negara, ngejekin Amerika, ngejekin Cina. Wah, nih Cina nih eh, negara ini. Satu negara yang ngejekin. Amerika juga ngejekin. Sak-sak eh, kepala negaranya juga, menterinya, bupati, gubernur semua ngejekin, apa nggak emosi negara yang diejek gitu kan, bisa terjadi perang bahkan permusuhan gitu. Nah, ini bahayanya Calvinisme. Oke, nomor 16 teman-teman, silakan dibaca soalnya dan dijawab di kolom chat ya, apa jawabannya.
Oke. Berikut ini merupakan ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita jawaban kalian ya. Oke, ada yang jawab C. Nah, saya senang nih kalau ada yang beda-beda nih. D, C, D. Oke, dodol ya. Oke, ada yang jawab C, dodol. Gitu. Kita lihat nih. Berikut ini merupakan ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, kita lihat jawabannya yang. Oke, jawabannya yang dodol ya. Gitu. Nah, ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah dodol. Isinya merupakan hal yang tidak dapat langsung dioperasionalkan. Sebenarnya sih udah bisa kelihatan ya dari opsinya. Pertama, golongan mayoritas. Jelas enggak ya? Nilai kita itu digali dari seluruh lapisan golongan, seluruh lapisan masyarakat. Keinginan perseorang juga salah. Hasil kolaborasi yang kebudayaan negara lain. Ini juga enggak bersumber dari budaya suatu daerah doang nih. Enggak juga. Gitu. Nah, jadi salah satu unsur ideologi terbuka adalah isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan, teman-teman. Jadi Pancasila itu nggak bisa kita langsung terapkan nih. Gitu. Contoh nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil yang gimana nih? Apa aja nih mau kita anggap adil? Apa aja nih? Gitu. Dalam hal apa aja? Kegiatan apa aja? Gitu. Konteks apa aja nih? Gitu kan nggak bisa ya. Gitu. Jadi sangat banyak subjektivitas yang terjadi. Itulah kenapa Pancasila itu nggak bisa langsung dioperasionalkan. Gitu. Pancasila membutuhkan apa namanya penjabaran yang lebih mendalam. Dengan cara apa teman-teman? Melalui pembuatan peraturan perundang-undangan turunannya. Gitu. Nah, Pancasila ini kan sumber dari segala sumber hukum. Gitu. Segala hukum yang di Indonesia itu harusnya itu mengacu pada 5 sila Pancasila. Gitu. Nah, itulah maksud kenapa tidak dapat langsung dioperasionalkan. Gitu. Dan itu ciri-ciri ideologi terbuka. Gitu. Nah, kalau ideologi tertutup gimana nih? Sekitar sharing aja ya. Nah, jadi ideologi tertutup itu ada juga teman-teman. Bedanya apa? Dia tertutup. Gitu. Sulit menerima eh, intervensi, itu masukan dari orang luar atau negara luar. Contohnya apa? Korea Utara. Gitu. Kalau Pancasila nggak bisa ujuk-ujuk, oke saya mau ini, presidennya nggak bisa. Tapi kalau ideologi tertutup, umumnya ya teman-teman ya, itu sifatnya diktator. Gitu. Ada diktator di dalamnya. Gitu. Contoh nih Korea Utara, Kim Jong Un gitu. Jadi kalau sorry nih, misalnya ada pejabatnya yang berkhianat gitu atau tidak mengikuti arahan dia, tembak mati katanya, tembak mati. Nggak perlu tuh aturan turunan, nggak perlu tuh sidang-sidang. Kalau dia nyuruh tembak mati. Itu artinya apa? Ideologi mereka itu bisa langsung dioperasionalkan melalui tangan dari pimpinan tertinggi, dalam hal ini presidennya. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, nomor 17. Silakan dijawab di kolom chat ya. Gitu. Yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, oke, bisa dijawab tuh di kolom chat. Oke, jawab dodol. Apa lagi nih? Dodol, dodol. Oke, oke. Semuanya dodol ya jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar teman-teman. Jawabannya dodol 1567. Nah, jadi fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, nah pertama, Pancasila berfungsi sebagai apa? Dasar negara, teman-teman. Jadi kalau ditanya dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Gitu. Ideologi negara, sumber dari segala sumber hukum. Gitu. Jadi dalam membuat hukum harus menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Gitu. Cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Representasi atau perwujudan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Pandangan, apa ini? Aduh, nggak bisa lagi di pulpen nih. Pandangan hidup yang mempersatukan bangsa. Serta perjanjian luhur bangsa Indonesia. Gitu. Jadi opsinya atau pilihannya itu yang dodol 1567 ya.
Oke, nah nomor 18 ini kebalikannya. Yang bukan merupakan fungsi dan peranan Pancasila. Itu yang mana? Gitu. Oke, bisa dijawab di kolom chat ya. Oke. Oke, A, 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 A. Oke, kita kunci jawaban di A ya. Gitu. Nah, sebenarnya kan juga udah bisa kelihatan ya. Gitu. Berarti kalau selain 1567, ya itu jawabannya. Itu benar ya. Yang A, 2, 3, 4. Itu. Karena yang dua asalnya dari rakyat Indonesia dan negara sempun, ini bukan. Pendorong terciptanya pembangunan pada segala sektor, bukan. Itu. Pandangan hidup bangsa sejak sebelum tercipta negara Indonesia, bukan. Itu. Jadi selain 1567 itu bukan merupakan fungsi dan peranan dari Pancasila ya. Oke, nomor 19. Oke, silakan teman-teman saya kasih waktu ya 30 detik deh. Ini soalnya agak sulit nih. Gitu. Bisa coba nih kalian jawab di kolom chat ya. Oke, nomor 19 apa nih kira-kira coba nih? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, bola, bola. Oke, kita lihat ya. Gitu. Hmm. Hal tersebut merupakan implementasi sila Pancasila yang berlambang apa nih? Nah, di sini saya mau ngasih poin-poinnya nih. Kita lihat nih. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu anjuran menggambarkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Nah, kuncinya dari manusia gitu, umat manusia. Udah kelihatan nih, arahnya mau kemana nih. Oke, benar. Gitu, sila kedua gitu. Nah, jadi menggambarkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Itu merupakan pengamalan Pancasila kedua yang dilambangkan dengan lambang rantai atau gambar rantai. Karena apa? Yang sila kedua itu kaitannya dengan HAM atau hak asasi manusia. Gitu. Oke, nomor 20. Silakan teman-teman dibaca soalnya dan dijawab dan ditulis di kolom chat jawabannya. Oke, yang E.
Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab A. Oke, ada yang jawab A sama E ya. Oke, nah di soalnya itu nanya apa? Kandungan alinea ketiga pembukaan UUD 1945 gitu. Nah, jadi maksudnya dalam di sini ya itu. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4 alinea ya. Dan di setiap alinea itu ada maknanya atau kandungannya gitu. Nah, nanti itu ada hubungannya dengan sila Pancasila, teman-teman. Oke, jawabannya itu yang ayam. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Itu. Wait. Ini nomor apa sih? Nomor 20 ya. Oke, nah, jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pokok-pokok pikiran tuh di setiap apa namanya di setiap alineanya itu. Nah, pokok pikiran alinea ketiga itu penjelmaan dari sila keempat Pancasila gitu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karenanya, benar pernyataan bahwa sistem negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Gitu. Nah, dari pokok pikiran ini alinea pertama UUD 1945 gitu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dan bla 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 itu sila ketiga, hubungannya dengan sila ketiga Pancasila. Alinea kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu hubungannya dengan sila kelima. Alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu sila keempat. Alinea keempat gitu. Kemudian daripada itu dan seterusnya itu sila pertama dan sila kedua, teman-teman. Nah, untuk opsi sendiri nih, menegaskan bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, untuk opsi B, ini kan sesuai dengan sila ketiga ya, gitu. Sesuai dengan sila ketiga, artinya kan kalau dari sini ya, sila ketiga itu sesuai dengan alinea yang pertama, teman-teman. Negara Indonesia dapat mengatasi segala paham golongan dan selalu menghendaki persatuan bangsa. Oke, ini sila ketiga juga nih. Berarti kan juga alinea pertama ya, tentang persatuan Indonesia. Keadilan sosial, oke ini sila kelima ya. Sila kelima itu yang alinea kedua. Dan yang terakhir, konsekuensi bahwa pemerintah harus menjalankan budi pekerti yang luhur. Nah, ini juga kaitannya dengan sila yang kelima. Gitu, budi pekerti yang luhur. Gitu. Nah, sila kelima itu kaitannya dengan alinea kedua UUD 1945 gitu. Nah, jadi untuk yang soal ini kandungan alinea ketiga itu kan hubungannya dengan sila keempat. Jadi dia ada kata-kata kedaulatan rakyat, permusyawaratan, pemilu atau eh, ya pemilu gitu ya, atau musyawarah mufakat. Nah, itu di alinea ketiga, teman-teman. Oke, nomor 21. Nah, coba baca soalnya dan jawab ya, dan tulis di kolom chat. Oke, kandungan dan pokok pikiran. Sama nggak, Kak? Sama aja. Gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sih, biasanya mereka menggunakan kata pokok pikiran. Gitu. Yang intinya sejauh yang pernah saya bahas soal, intinya sama aja. Itu kandungan alinea ketiga. Itu pokok pikiran alinea ketiga, sama aja. Gitu. Nah, mungkin mereka bermain di opsinya. Gitu. Makanya kalian harus memahami soal dan opsinya dengan sebaik mungkin. Kira-kira nih dibilang nih kandungan gitu kan. Sementara yang saya pelajari pokok pikiran. Oke, kita anggap aja nih kandungan alinea ketiga. Alinea ketiga kaitannya dengan sila keempat gitu kan. Oh, berarti ini gitu. Nah, itu analisis kalian harus gerak juga gitu. Jangan hanya fokus ke textbook aja gitu. Oke, nomor 21 ini jawabannya A. A. Oke, ada lagi nih nggak nih jawaban yang lain? Oke, ini A juga. Yang lain? Oke, kita kunci di opsi A. Gitu. Nah, jadi undang-undang nomor, oke ada yang juga jawab dodol nih ya. Oke, jadi A sama dodol ya. Nah, eh, peraturan undang-undang itu teman-teman, itu ada tata urutannya atau saya bilang apa? Ada tangganya dari yang paling tinggi
sampai ke yang paling rendah gitu. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di sini pernyataan yang salah mengenai tingkatan atau urutan tersebut adalah yang opsi mana nih? Kita tadi jawab A sama jawab D. Oke, jawabannya yang benar, dodol ya. Perpu berada di bawah peraturan pemerintah dan di atas Perda. Nah, jadi tata urutan teman-teman gitu dalam perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu yang pertama UUD 1945. Itu. Yang kedua TAP MPR atau ketetapan MPR. Yang ketiga undang-undang. Yang keempat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini kan dibuat nih presiden yang buat nih. Oke, peraturan pemerintah. Yang keenam peraturan presiden dan ketujuh peraturan daerah. Nah, di sini juga ada nih Kak, ada peraturan presiden. Bedanya apa nih sama Perpu? Nah, bedanya simpelnya nih ya, simpelnya. Perpu itu kalau dalam ihwal yang mendesak. Gitu. Jadi kalau ada keadaan urgent mendesak, oke biasa presiden menerapkan Perpu. Contohnya apa? Penanganan COVID. Gitu. Itu kan presiden menerbitkan Perpu. Gitu. COVID kan hal yang mendesak, urgent, force major kita bilang ya nggak terduga. Gitu. Peraturan pemerintah, contohnya apa? Ya, biasanya kan kalau PP nomor berapa itu kan jelas ya peraturan pemerintah gitu. Nah, kalau peraturan kementerian juga masuknya peraturan pemerintah. Misalnya peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Perdagangan gitu. Peraturan presiden ya peraturan presiden yang dibuat oleh presiden. Nah, yang terakhir ada peraturan daerah gitu yang dibuat oleh kabupaten atau kota atau provinsi di Indonesia gitu. Oke, nomor 22. Silakan dibaca soalnya dan dijawab jawabannya itu berdasarkan opsi yang tersedia. Oke, kita lihat jawaban kalian ya. Oke, ada yang C, ada yang A, C, A. Oke, berarti ada yang A, C, sama C. Oke, kita kunci jawabannya di opsi A atau C ya. Gitu. Nah, peraturan perundang-undangan yang materinya memuat perintah dalam undang-undang dan dibuat untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang isinya itu perintah dalam undang-undang itu dan juga bisa dibuat untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah. Jadi ini bisa untuk dua hal nih, bisa untuk undang-undang dan juga peraturan pemerintah nih. Nah, jawabannya apa? Betul, jawabannya yang A, itu peraturan presiden atau Perpres. Gitu. Nah, jadi presiden dalam membuat peraturan presiden itu biasanya atas dua saya bilang dua indikator ya. Indikator pertama untuk menjalankan undang-undang gitu atau perintah undang-undang secara spesifik. Lalu juga dibuat untuk menjelaskan peraturan pemerintah gitu yang dibuat oleh pemerintah gitu. Nah, itulah yang dinamakan Perpres ya. Gitu. Jadi peraturan perundang dibuat oleh presiden yang menjabat saat itu, materinya itu adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang dan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah. Nah, menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Gitu. Jadi materinya itu yang diperintahkan oleh undang-undang. Gitu. Jadi undang-undang dulu ya. Gitu antara peraturan presiden dan undang-undang kan di atas undang-undang ya. Gitu. Peraturan undang-undang itu di atas peraturan presiden. Nah, tujuannya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah, menjalankan perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi dan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan gitu. Jadi presiden punya power untuk ibaratnya kayak memerintah gitu dengan dasar aturan.
Oke, nomor 23 teman-teman. Silakan dibaca soalnya dan dijawab ya. Oke, A. Oke, ada yang jawab A. Oke, A semua ini kayaknya ya. Atau ada yang jawaban lain nih selain opsi A. Oke. Nah, jadi pertanyaannya tuh, hal berikut yang menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki apa nih? Gitu. Oke, dan jawab B juga nih ya. Oke, saya kunci, kita kunci di A atau B nih ya. Oke, jawabannya yang A, gitu. Nah, jadi eh, pertikaian tersebut, jadi poinnya sih, non, pertikaian tersebut dapat diselesaikan dengan mencari titik temu, gitu, titik temu, gitu. Nah, ini sifat dari Bhinneka Tunggal Ika yang seperti apa nih? Gitu. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki beberapa, kita bilang, sifat gitu ya. Yang pertama, common denominator atau sifat yang sama gitu, persamaan dalam perbedaan. Sehingga semua rakyat Indonesia dapat hidup hukum berdampingan. Contohnya apa? Agama. Gitu. Agama yang diakui di Indonesia saat ini 6 ya, gitu, 6. Nah, persamaannya apa, Kak? Gitu. Nah, meskipun agama ini berbeda gitu ya, baik dalam ritualnya, doanya, hari ibadahnya beda-beda nih, waktunya juga beda-beda gitu. Tapi ada satu persamaan, yaitu apa? Ketuhanan. Agama yang diakui di Indonesia gitu. Yang pertama syarat utamanya apa? Bertuhan gitu. Harus memiliki Tuhan yang jelas, memiliki kitab yang jelas gitu. Nah, itulah persamaan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, common denominator. Yang kedua, tidak sektarian atau inklusif gitu. Maksudnya gimana? Gitu. Bahwa setiap rakyat Indonesia tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa diri atau kelompoknya yang paling benar gitu. Menganggap bahwa dia itu inklusif gitu atau eksklusif gitu. Eksklusif kan artinya apa? Dia nggak mau gabung sama orang lain gitu. Nah, itu nggak benar gitu. Tidak ada sekte-sekte itu, sekte itu di kota-kotain gitu ya. Lalu tidak formalistis gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tuh nggak kaku teman-teman. Dan dia sifatnya universal dan menyeluruh. Nah, yang di soal ini yang sifat yang keempat nih, konvergen gitu. Nah, jadi segala keanekaragaman bukan untuk dibesar-besarkan gitu. Jadi dalam perbedaan itu bukan untuk dibesar-besarkan, tapi kita cari nih titik temu yang dapat membuat segala kepentingan bertemu di tengah gitu. Lalu prinsip pluralistik dan multikultural, di mana eh, Bhinneka Tunggal Ika tidak menghendaki sifat yang tertutup atau eksklusif gitu, sehingga memungkinkan untuk mengakomodasi keanekaragaman tersebut atau perbedaan tersebut. Lalu yang terakhir, semangat gotong royong. Nah, semangat gotong royong tidak melulu ya, bukan hanya oke ini saya bantu gitu kerja bakti gitu, enggak ya. Gitu, bukan hanya tentang bahu membahu, melestarikan lingkungan, menjaga keamanan dan lain-lain gitu. Tapi dalam hal ini itu di tengah globalisasi apa tuh media sosial gitu, kita saling semangat gotong royong. Contohnya apa? Melawan hoax atau berita bohong gitu yang tersebar di mana-mana dengan clickbait. Contoh nih, utang pemerintah udah segini gitu kan. Gaji pemerintah udah segini. Si A kayak gini gitu. Wah, ini orang luar biasa gini ya, clickbait gitu. Padahal kebanyakan bohong gitu. Jadi harus cek dan recheck kita ya. Oke, nomor 24 teman-teman. Silakan dibaca soalnya dan dijawab opsi yang menurut kalian yang paling benar.
Oke, jawabannya yang apa nih? Oke, yang E. Oke, kita lihat ya. Hal tersebut dalam soal ini menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika gitu adalah gitu. Benar, jawabannya yang E gitu. Tidak memiliki sifat inklusif gitu. Di sini kenapa? Tentang keberagaman gitu. Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu nggak bersifat inklusif gitu. Tidak yang artinya setiap kelompok atau suku di Indonesia harus diperlakukan secara sama gitu. Nah, eksklusif itu juga diartikan sebagai eksklusif, teman-teman. Yang artinya apa? Terpisah dari yang lain gitu, dan kita nggak boleh jadi eksklusif gitu, khusus atau tidak termasuk. Nah, itulah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak inklusif atau eksklusif gitu. Jadi umum, siapa saja bisa masuk. Oke, nomor 25 teman-teman. Silakan dibaca soalnya dan dijawab ya. Oke, si Fatim nih udah jawab E nih. Yang lain mana nih? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, apa nih jawabannya? Oke, ada yang jawab dodol, ada yang jawab E. Oke, kita kunci di jawaban dodol atau E ya. Gitu. Oh, ada yang juga jawab A nih ya. Oke, berarti A, D, atau E. Itu contoh hal tersebut adalah itu yang dodol ya jawabannya. Menjadi alasan bahwa kehidupan sosial seperti apapun diperbolehkan adanya di Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu juga ada pro dan juga kontra. Ada positif dan negatifnya. Tergantung kita menerapkannya seperti apa. Itu ada orang yang memikirkan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya menghargai keberagaman gitu. Perbedaan itu dijunjung tinggi gitu. Kita menghargainya gitu. Tapi ada orang yang menganggap ini menjadikan konfirmasi gitu. Menjadikan alasan mereka gitu untuk bertindak sesuka hati mereka gitu. Contohnya apa? Ya, dia menganggap kehidupan sosial seperti apapun diperbolehkan gitu. Sorry nih, mungkin contoh nih gitu. Bahasa eh, pasangan cowok cewek yang tidak menikah tapi tinggal di rumah atau di kosan bersama gitu dan melakukan hubungan di luar nikah gitu. Oh, ini kan terserah kami dong gitu kan, ke luar negeri nih bebas gitu kan. Atau LGBT gitu kan. Ini kan kehidupan kami, hargai dong keberagaman perbedaan kami. Enggak ya, gitu. Nah, yang dimaksud keberagaman di sini adalah keberagaman yang masih sesuai dengan norma, yang masih sesuai dengan budaya kita, budaya ketimuran gitu. Karena kan umumnya yang kayak hal-hal seperti itu kan terjadi di negara-negara barat gitu. Meskipun contoh nih saya ambil contoh LGBT itu mungkin di Thailand, di Filipina kayak udah mulai banyak ya gitu. Meskipun mereka kan di timur nih ya, seperti kita di Asia gitu. Tapi tetap aja gitu. Ya saya pribadi juga bisa dibilang saya ya menentang ya gitu. Saya sangat menentang gitu. Tapi apakah saya benci? Enggak gitu. Saya menentang gitu, tapi saya nggak benci gitu. Dan saya juga nggak dukung gitu. Apakah saya benci? Enggak gitu. Nah, itulah kenapa kehidupan sosial seperti apapun itu sebenarnya boleh asalkan masih sejalan dengan budaya dan norma-norma yang ada di Indonesia gitu. Oke, nomor 26. Nah, ini bacaan ya kita bilang ya. Gitu. Oke, bisa teman-teman baca nih bacaannya dan dijawab soalnya. Gitu. Nanti tulis di kolom chat juga ya. Kita jawab bareng-bareng nih nanti.
Oke, manakah pernyataan berikut yang salah ya? Oke, dodol, dodol, cacing, dodol, dodol, dodol. Oke, dodol sama cacing nih ya. Nah, yang salah ini yang mana nih? Oke, jawabannya yang dodol. 4 warga Jakarta yang telah melaksanakan tes COVID-19 dinyatakan terpapar virus corona varian Omicron. Oke, jawabannya yang dodol itu salah. Itu merupakan pernyataan yang salah karena kan ditulis tuh bahwa pihak Dinkes Kabupaten Bekasi udah meralat nih pernyataan bahwa 4 warga tersebut itu bukan terpapar virus Omicron gitu. Bukan terpapar virus Omicron. Jadi yang salah adalah yang dodol gitu. Oke, nomor 27. Silakan dikerjakan. Oke, ini dari yang jawab cacing, cacing. Oke, bola. Oke, ada yang cacing, ada yang bola, cacing. Oke, kita kunci jawabannya di bola sama cacing. Nah, pernyataan yang benar berikut ini adalah, oke, ada yang bola, cacingnya. Oke, antara B atau C nih jawaban kalian ya. Oke, kita lihat. Oke, jawabannya yang bola. Tidak meratanya pemulihan ekonomi global adalah akibat dari infrastruktur kesehatan yang rendah. Nah, ini dibahas di mana? Di paragraf ketiga, teman-teman. Kita lihat nih. Tidak meratanya pemulihan ekonomi global akibat apa? Rendahnya infrastruktur kesehatan. Gitu. Akhirnya em, pemulihan ekonomi saat itu tuh beda-beda tuh. Mungkin negara A udah cepat, negara B lambat, negara C tengah-tengah. Ada yang sangat lambat. Itu kenapa infrastruktur kesehatan di tiap negara itu beda-beda. Gitu. Oke, nomor 28 teman-teman. Silakan dikerjakan ya. Belum berubah ya. Oke, nah. Oke, informasi yang tepat bisa kita dapatkan dari sumber literasi tersebut ada sebagai berikut. Oke, berarti kita cari yang salah ya. Oke, jawaban kalian E. Oke, E. Oke, kita kunci jawabannya yang E ya. Nah, berarti kita cari yang salah nih. Oke, bener ya. Mobil dan bus listrik dengan total 600 unit ditargetkan sudah diproduksi oleh industri otomotif dalam negeri pada tahun 2030 nanti. Gitu. Nah, ini salah. Kenapa? Karena pada kalimat terakhir disebutkan bahwa industri otomotif dalam negeri itu ditargetkan memproduksi mobil dan bus sebanyak 600 unit pada 2030. Artinya apa? Artinya yang akan diproduksi itu 600 mobil listrik dan 600 bus listrik. Gitu. Masing-masing, bukan total keduanya adalah 600. Itu udah jelas itu di paragraf yang terakhir nih. Gitu. Nah, ini udah jelas ini. Gitu. Oke, soal nomor 29 nih. Nah, dalam kutipan tersebut, amanat yang paling tepat yang dapat kita ambil. Yang mana nih? Oke, bisa teman-teman nih pilih jawabannya apa nih? A, B, C, D, atau E.
Oke, jawabannya kalian pilih yang E ya. Oke, kita kunci ya jawabannya Ejik. Aman ya, paling tepat yang dapat diambil. Oke, benar ya. Jika terdapat suatu masalah, hendaknya membantu. Jika nggak bisa, maka jangan memperkeruh. Gitu. Poinnya di mana? Jika kita yang bukan yang punya kertas, itu nggak punya penghapus, ya jangan nambah lagi coretan kertas itu. Atau jangan nambah lagi masalah. Itu maksudnya. Oke, teman-teman. Soal terakhir. Itu silakan dibaca dan dipilih jawabannya itu yang mana. Oke, cepet banget nih ya. Langsung gitu ya. Mungkin pada inget nih soal terakhir gitu kan. Misalnya soal terakhir ini kan diinget gitu ya. Oke, langsung aja ya. Latar tempat penggalan cerita di atas gitu atau berikut adalah oke, benar Hotel Bintang 5 gitu. Latar tempat penggalan cerita tersebut adalah di Hotel Bintang 5 seperti yang disebutkan penulis pada awal cerita gitu. Hal ini mengingat semua tempat yang disebut pada cerita tersebut ya pasti di lingkungan hotel tersebut gitu. Mau dia di taman, di kolam gitu, di balkon, di rooftop ya tetap di hotel gitu teman-teman. Oke, udah selesai ya. Gitu. Nah, jadi Robert Kiyosaki itu pernah bilang ya, penulis buku Rich Dad Poor Dad ya. Successful people don't fear failure gitu, but understand that it's necessary to learn and grow from. Grow from gitu. Nah, artinya apa? Ya orang sukses itu nggak takut dia gagal gitu. Dia paham bahwa itu dibutuhin gitu untuk belajar dan berkembang gitu. Nah, jadi teman-teman saat kalian tryout sekali nilainya nggak bagus, jangan ngedown gitu. Coba lagi gitu. Tryout pertama saya juga gagal kok. Tryout kedua saya juga gagal kok. Apakah saya berhenti? Gitu. Coba aja saya berhenti di tryout kedua. Nggak mungkin saya di sini sekarang. Gitu. Nggak mungkin saya masuk STAN gitu. Sekarang jadi ASN di Kementerian Keuangan. Nggak mungkin. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti gitu. Karena kegagalan itu hanya terjadi kalau kita menyerah, teman-teman. Oke, ini berhubung sudah selesai nih pembahasan soal, saya buka sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman yang mau tanya gitu ya, terkait materi atau apapun itu, monggo ya. Itu mungkin kita buka sesi pertanyaan selama ya kurang lebih 5 menit ya, satu atau dua atau tiga pertanyaan. Itu boleh langsung via ngomong langsung ya, lisan ya, unmute silakan. Atau dari tulis kolom chat juga boleh ya, kalau kalian malu-malu. Oke, dari Tera. Triknya supaya paham bacaan panjang dengan cepat, Kak. Oke, kita ke soal sebelumnya aja deh. Ini saya kasih tahu ya caranya. Gitu. Nah, yang pertama, gitu, yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian harus memiliki kemampuan membaca cepat. Gitu. Jadi pertama, kalau saya mengerjakan soal bacaan, ini tergolong kecil. Gitu. Ini tergolong kecil ya. Bacaannya dikit gitu, bacaannya dikit. Nah, kalau bacaannya panjang gimana gitu, itulah masalahnya. Kalau gini mah nih gampang ya menurut saya, soalnya dikit ya bacaannya. Tapi kalau bacaannya panjang itu gimana? Nah, saya pasti scanning dulu nih, saya baca cepat, serap, saya baca sekilas cepat, saya baca pertanyaannya, apa sih yang diminta gitu. Nah, saat kalian udah baca soalnya gitu, kalian kan tahu, oh yang diminta ini, udah kan tadi udah scanning nih, setidaknya kalian tahu nih posisi kata ini di mana, kata itu di mana, kata A, B, C, D itu di mana, gitu. Kalian bisa langsung menuju kata yang ingin kalian cari, gitu. Nah, itu triknya. Pertama scanning, baca soal, cari keywordnya, cari kata kuncinya, gitu. Oke, Tera, kira-kira ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, saya udah paham nggak? Oke, gimana Tera? Udah paham atau kurang puas nih Kak? Oke, aman ya? Oke, sama-sama Tera. Jadi simple gitu. Scanning bacaannya, langsung ke soal, cari tahu nih apa yang diminta, balik lagi gitu. Karena kebanyakan orang nih, dia baca full nih. Dipahami satu-satu, baca soal, ujung-ujungnya apa? Nyari lagi, itu pasti. Nggak pernah, saya pribadi ya, saya nggak pernah tuh sekali baca langsung paham isinya. Nggak pernah saya.
gitu. Pasti saya scanning dulu gitu kan. Terus saya tahu nih letak-letak kata-kata di mana. Setidaknya saya tahu nih apa sih maksud bacaan ini gitu saudara. Baca soalnya, oke, udah tahu nih apa yang dicari, balik lagi ke kata yang kalian ingin cari. Setidaknya kalian udah tahu nih paragraf berapa nih. Oh, paragraf kedua, kalimat berapa nih, kalimat segini gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andini. Kak, izin bertanya, apa perbedaan nasionalisme dan patriotisme, Kak? Secara simpelnya gitu. Oke. Nah, kalau ya saya tulis aja ya di mana ya? Di sini. Nah, kalau patriotisme ya. Oke, patriotisme gitu. Nah, simpelnya itu apa sih, Kak? Gitu ya, sikap rela berkorban. Nah, itu aja. Sikap rela berkorban gitu. Nah, kalau nasionalisme apa ini? Cinta tanah air atau rasa ya. Rasa cinta tanah air. Nah, hubungannya apa? Gak mungkin orang memiliki patriotisme tapi nggak punya nasionalisme. Gitu. Pasti apa yang pertama kali ditanamkan nasionalisme. Gitu. Ditanamkan rasa cinta tanah air dulu. Baru bisa tumbuh yang namanya patriotisme. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk nih, wah saya mau rela berkorban. Ah, saya rela berkorban buat apa? Alasan saya rela berkorban apa? Nggak ada. Gitu. Nah, itulah kenapa nasionalisme itu pasti yang pertama kali muncul di seluruh negara yang biasanya ini kan nasionalisme ini kan sebenarnya antitesis kita bilangnya, perlawanan atas penjajahan, atas kolonialisme dan imperialisme. Muncullah nasionalisme untuk memerdekakan negara mereka. Gitu. Nah, kalau udah ada rasa cinta pada tanah air, maka mereka untuk memperjuangkannya, berkorban untuk negaranya, pasti bakalan maksimal, all out gitu ya. Oke, gitu ya. Simpelnya ya Andini, gitu. Patriotisme itu sikap rela berkorban untuk tanah air, kalau nasionalisme rasa cintanya, gitu. Nasionalisme ada dulu nih, baru dibandingkan patriotisme. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, dari Erika. Tips dan trik lulus SKD dong Kak, gitu. Oke, kalau yang saya lakukan ya, SKD ya teman-teman, gitu. Yang pertama, kalian harus pahami bahwa SKD ini punya rules, gitu. Tapi ini maaf ya, saya nggak tahu aturan yang terbaru nilai batas minimumnya berapa. Gitu kan ada tuh TWK minimum berapa, TIU berapa, TKP-nya berapa ya. Ini maaf ya, saya juga nggak tahu, belum update banget nih yang terbaru. Nah, kan SKD itu ada 3 ya, ada TIU, ada TWK, dan juga ada TKP. Gitu. Ini sekedar tips, karena ini saya lakukan dan well proven di saya ya. Gitu. Nah, saya pasti teman-teman ngerjain mana TKP dulu. Gitu. Dan ini dulu waktu saya ujian ya halaman paling belakang. Gitu, di page paling belakang. Saya ngerjain TKP dulu. Gitu. Nah, yang kedua gitu. Pertama saya ngerjain TKP dulu, terus udah selesai nih karena TKP itu benar-benar butuh fokus yang tinggi. Gitu. Butuh fokus yang tinggi. Nah, yang kedua, saya ngerjain TWK. Gitu. Karena ini gampang sebenarnya, jujur ya. TKP, TWK itu lebih gampang dibandingkan TIU. Gitu. Baru saya kerjain terakhir yang TIU. Kenapa saya lakukan ini? Karena jujur, yang paling banyak menguras otak, sorry, ini TIU. Gitu. Tapi, kalian butuh kefokusan nih, ngerjain TWK dan TKP, terutama TKP. Makanya otak kalian, pikiran kalian, mood kalian masih seger, kerjain dulu nih TKP. Lalu TWK. Nah, yang butuh ketenangan dan fokus tinggi udah selesai nih. Baru kalian masuk ke TIU. Gitu. Mungkin bisa kalian coba nih saat trial selanjutnya. TKP dulu, baru TWK, baru yang TIU. Itu yang saya lakukan dulu. Saya TIU yang terakhir. Karena itu yang banyak menguras energi otak sebenarnya. Karena kan ngitung-ngitung ya kebanyakan ya. Gitu. Nah, mungkin seperti itu Erika. Gitu. Untuk tips dan trik lulus SKD gitu. Nah, pertama dari pengerjaannya dulu gitu. Nah, karena saya tentor TWK gitu. Karena saya tentor TWK, caranya gimana? Gitu. Dan ini terbukti juga di saya gitu. Ya pertama jelas banyak latihan soal. Gitu, latihan soal. Nah, tiap latihan soal itu kan pasti ada salah, ada benar juga. Itu wajar. Nah,
tiap latihan soal itu kan umumnya nggak terdiri dari satu materi, teman-teman. Bisa aja dari 2 atau 3 materi. Nah, kalian harus punya catatan. Bisa dari nomor satu nih. Ada 3 materi. Ya udah, kalian pelajari materi satunya, duanya, tiganya seperti apa. Jadi kalian saat kerjain satu soal dapat 3 materi dan kalian catat gitu. Dan TWK ini ya harus kalian hafal sebenarnya gitu, terutama kayak undang-undang, terus nomor undang-undang, tanggal-tanggal, nama tokoh, itu ya harus kalian hafal gitu. Atau lebih baik kalian pahami gitu. Nah, untuk Erika dia udah nerapin nih, tapi kenapa nggak pernah lulus ya, Kak? Gitu. Gitu berarti kalau kamu udah nerapin, ya kembali lagi mungkin eh, alokasi waktu kamu itu nggak proporsional gitu, kelamaan di TWK mungkin, kelamaan di TKP gitu, dan atau mungkin kelamaan di TIU gitu. Jadi kamu nggak bisa ngerjain semua soal yang maksimal gitu. Jadi timing atau alokasi waktu itu juga penting ya gitu. Oke, mungkin itu sih tips dan trik lulus SKD dari saya ya gitu. Nah, untuk tips TIU dan TKP nanti dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Gitu. Kalau saya sih dari TWK pertama latihan soal dan kalian harus buat catatan gitu. Dan saya jujur waktu TO tuh saya paling seneng salah gitu. Saya paling seneng gagal di awal gitu. Karena itu memacu saya, oh ini kok salah aku ya gitu ya. Kok salah gue nih nomor nih gitu kan. Oke, saya cari ini, pelajari nih. Oh, ternyata nih ada bagian ini, oh, tokohnya ini, tanggalnya ini, itu saya catat di buku gitu. Nanti kalau saya lagi istirahat di sekolah saya baca bukunya. Saya lagi di angkot gitu kan, ini lagi di transportasi umum saya baca bukunya gitu. Oke, dari Daril nih, Kak izin bertanya cara bedain. Oke, ini sorry ya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Itu cara bedain arti sila ketiga sama kedua gimana, Kak? Soalnya kadang suka ketukar kayak tadi nih di nomor 19. Oke, nah untuk cara bedain sila ini gitu. Nah, saya tuh selalu menggunakan ini nih. Gitu. Ada namanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, meskipun ini produknya Orde Baru gitu atau zaman Presiden Soeharto, tapi menurut saya ini cukup works gitu untuk membedain apa sih beda-beda dari tiap sila gitu. Nah, ini saya tulis di kolom chat ya. Kalian cari aja tuh, ada namanya P4. Itu pedoman pengamalan dan penghayatan Pancasila. Gitu namanya P4. Gitu. Saya baca itu, saya hafal gitu. Nah, kembali ke pertanyaan ini. Cara bedain sila ketiga sama sila kedua. Gitu. Nah, sila ketiga, simpelnya teman-teman, itu berkaitan dengan persatuan bangsa, kesatuan, dan bela negara. Rasa cinta kepada tanah air, itu sila ketiga. Nah, kalau kedua, simpelnya apa teman-teman? Kemanusiaan. Gitu. Tentang HAM. Nah, pokoknya sila kedua tuh tentang HAM. Kalau sila ketiga tentang persatuan, contoh bela negara gitu. Misalnya nih, ada perpecahan nih, gitu. Berarti terjadi pelanggaran sila keberapa nih? Sila ketiga. Gitu. Contohnya, ada soal nih, main hakim sendiri, ngeroyok. Contohnya ada maling ketangkep, dikeroyok sampai babak belur. Gitu. Itu melanggar apa? HAM. Gitu. Jadi perbedaannya gitu ya, si Daryl ya gitu. Sila ketiga sama kedua gimana nih gitu kan, ya cara bedanya simple kalau saya pribadi ya gitu. Kalau sila satu tentang ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan atau HAM, sila ketiga tentang bela negara, sila keempat tentang pemilu musyawarah, sila kelima tentang keadilan sosial, persamaan hak dan kewajiban gitu Darel. Mungkin itu sih yang bisa saya jelasin ya, apa sih beda sila kedua sama sila ketiga gimana gitu. Nah, mungkin kalau kalian gabut nih, gitu bisa jadi catatan kalian nih, gitu. Bisa kalian buka di Google P4 itu apa, gitu. Nah, itu udah tuh dijelasin secara rinci tuh. Sila pertama seperti apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa, dan di penjelasannya itu langsung aplikatif gitu, implementasi di masyarakat itu seperti apa, gitu. Oke, mungkin sekian ya. Daril jawaban dari saya, semoga bermanfaat sekaligus menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Gitu. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menambah ilmunya dan pengalamannya juga. Gitu. Ikut TO itu sangat penting. Pentingnya kenapa? Kalian belajar, tapi nggak ujian, sama aja. Gitu. Kalian belajar, tapi nggak dites.
Itu gunanya TO untuk mengevaluasi sebenarnya. Jangan takut, aduh kak saya TO udah 3 kali gagal terus. Coba lagi gitu. Berarti ada yang masih kurang dari kamu, entah itu dari usaha, belajarnya, gitu. Nah, kalian ikut Zoom ini pembahasan itu one step closer dibandingkan teman-teman kalian, gitu. Teman-teman kalian masih main IG, main game, nongkrong, ngopi, jalan-jalan, gitu. Ya biarin mereka, gitu. Kalian di sini itu lebih baik dari mereka. Setidaknya apa? One step closer, gitu. Dan jangan sia-siakan itu, gitu. Ya nggak apa-apalah kalian bersakit-sakit dahulu, gitu ya. Nanti kok udah lulus enak, gitu. Itu yang saya rasain, gitu. Saya kelas 12 SMA tuh bener mati-matian, gitu. Belajarnya, gitu. Nggak nongkrong, saya jarang nongkrong. Nonton film dan lain-lain, main HP, jarang saya. Ya fokus aja untuk tujuan saya, gitu. Oke, mungkin sekian ya pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat gitu. Saya juga belajar dari kalian, kalian juga belajar dari saya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama teman-teman ya. Itu. Semoga bermanfaat ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Ini saya izin untuk live meeting-nya nih ya. Oke, ini kita stop share dulu aja. Oke teman-teman, ini saya izin untuk end meeting for all ya.